Anda masih bersama dengan Kasih Paham Pro dan Kontra soal kenaikan cukai rokok pada tahun 2023. Kita sudah mendengar argumen dari kedua belah pihak. Cukai rokok harus dinaikkan, meningkatkan penerimaan negara, mengurangi angka perokok pemula. Dari teman-teman yang juga kontra dengan kenaikan cukai rokok mengatakan bahwa ya daripada merokok ilegal, mendingan uangnya diambil negara. Nah, saya pengen ke Pak Nirmala Dwi Herianto nih dari Bea Cukai. Tadi gimana tuh argumennya, Pak? Daripada nih orang udah pengen ngerokok, lalu ngerokoknya yang ilegal, duit nggak ke negara, kenapa nggak mending masuk duitnya ke negara aja sih, Pak? Lewat harga cukai rokok yang nggak tinggi-tinggi amat gitu, Pak. Gimana, Pak? Ya, makanya tadi Mas Pangi, saya bilang kalau kita tidak mendukung kesehatan, otomatis tarifnya nggak setinggi sekarang ini. Itu aja. Dan begitu tarif tinggi, itu menyebabkan konsekuensi ya tadi, karena tingkat daya belinya rendah, kemudian seperti kata Pak Butidoyo tadi, downgrade, dia cari rokok yang lebih murah, gitu kan. Karena sebetulnya berdasarkan penelitian PPKE dari Universitas Brawijaya, itu perokok yang sudah merokok 6-7 tahun, itu akan sulit berhenti. Otomatis di sini bea cukai berarti harus semakin kuat untuk memerangi rokok ilegal. Ya, jadi memerangi rokok ilegal itu sendiri ada dua pendekatan. Yang pertama itu adalah soft approach, dan yang kedua adalah hard approach. Yang soft approach otomatis kita akan mengadakan sosialisasi. Apa sih yang disebut rokok ilegal? Modusnya apa saja itu. Kemudian juga edukasi. Kalau menemukan rokok ilegal, tolong hubungi kantor bea cukai terdekat atau laporkan. Dan yang ketiga adalah membuat KIHT. Ya tadi mendorong pengusaha-pengusaha rokok yang ilegal didorong untuk masuk ke dalam kelas, ke dalam kawasan industri hasil tembakau dan itu. Terus yang kemudian yang hard approach, yaitu yang berupa tindakan represif. Yang pertama ya tadi menggunakan gempur rokok ilegal. Ya, setiap tahun minimal 2 kali. Jadi tiap tahun naik itu penindakannya. Bahkan di tahun 2022 itu sudah 19.000 kali penindakan. Artinya apa? Setiap jamnya itu 2 kali penindakan. Ya, itu yang kita lakukan. Kemudian selain berupa gempur rokok ilegal tadi, kita juga membuat perjanjian kerjasama dengan aparat penegak hukum, baik itu TNI, Polri maupun Kejaksaan Agung. Demikian juga kita bekerja sama dengan pemerintah daerah. Itu, Mas Pangi. Baik, terima kasih, Bapak. Bu Dr. Siti Nadia, memangnya kalau harga rokok dinaikkan, lalu ini perokok ini sudah pengen ngerokok gitu kan, apa-apa akan dilakukan. Emang kan efektif untuk mengurangi orang untuk nggak ngerokok, Mbak? Ya, jadi sebenarnya poin yang ingin kita sepakati ya dalam hal ini adalah satu, betul secara total prevalensi perokok turun ya, tetapi prevalensi merokok pada anak-anak ini terjadi tren yang meningkat. Dari awal itu hanya 7% di 2013, kemarin di 2018 sudah 9%, dan estimasi Bappenas sendiri itu akan menjadi 15% di 2024, padahal target merokok pada anak hanya 5%. Nah, jadi ini isu yang harus kita lakukan pendekatan, sehingga tentunya pendekatan-pendekatan yang multi inilah yang menjadi tentunya bagaimana kita mengendalikan kebiasaan merokok ini, terutama tadi jangan usia muda jangan mulai gitu ya kan, ini yang kita jaga ya. Jadi harga rokok kemudian cukai rokok itu adalah salah satu intervensi lainnya ya harus kita lakukan, seperti misalnya tadi bahwa kita sedang mengusulkan untuk membatasi menjual rokok batangan ya, seperti itu. Oh iya, betul. Udah nggak boleh ngeteng lagi tuh, Mbak, ya? Nggak boleh ngeteng lagi ya kan. Kemudian juga tadi tidak ada media iklan terkait rokok ya. Karena kita lihat sepanjang 2021 itu terjadi peningkatan akses anak-anak melihat iklan rokok di media internet dari 1,2% itu menjadi hampir 10%. Jadi memang ya karena tadi mereka PJJ ya. Jadi tentunya ini yang menjadi. Nah,
hal-hal seperti ini kalau kita lihat, kalau kita bandingkan negara-negara Asia Tenggara ya, Indonesia sendiri itu yang masih belum punya regulasi untuk pembatasan iklan rokok tersebut. Jadi multi intervensi, multi pendekatan untuk Baik. kita bisa memastikan Baik. sih supaya merokok ini tidak mulai pada usia muda, terutama pada anak-anak kita yang ya kesadarannya mungkin masih jauh ya Pak Budi gitu ya. Jadi kalau yang saya tangkap ya, Bu Dr. Cinta Nadia, ini sebenarnya kan bapak-bapak ini juga concern sebenarnya dengan kesehatan anak-anak muda lah. Tadi sudah disampaikan pilihan orang dewasa. Tapi saya mau counter soal ini, bapak-bapak. Kita bandingkan harga rokok nih. Saya teman-teman saya yang tinggal di luar negeri nih, kalau misalnya pulang ke Indonesia, pulang-pulang bawa rokoknya banyak banget, masih ya. Karena kenapa murah di sini katanya. Jadi harga rokok di Indonesia lebih murah daripada di luar. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita bandingkan, sebenarnya kan ya masih affordable juga Pak. Walaupun naik cukanya gitu masih bisa beli juga gitu loh Pak. Gimana? Pak Jibal mungkin dulu. Kalau menurut kita itu kan tuduhan yang sering kali direpetisi ya di media juga bahwa rokok di Indonesia lebih murah daripada yang lain. Sebenarnya kalau dilihat dari angka pendapatan per kapita sebenarnya justru makin mahal. Justru makin mahal. Karena gini, katakanlah pendapatan orang yang rata-rata gitu ya, masyarakat bawah dengan gaji UMR. Kalau rokok semakin mahal sampai misalnya 50.000 dan bahkan nantinya nggak ada pilihan untuk ketengan gitu loh. Ya itu kan rokok malah semakin mahal, makin sulit diakses gitu loh. Yang dibilang murah itu di mananya gitu loh. Orang dari sisi pendapatan kita kan beda dengan kalau pembandingnya Australia misalnya. Pendapatan di Australia dengan Indonesia kan lain. Ada sistem yang berbeda, termasuk tadi misalnya kalau pakai pendekatan kebudayaan, di kita sudah akrab sejak awal dengan tembakau sebagai bagian dari suguhan gitu loh, yang dalam sudut pandang industri kebudayaan disebut produk komplementer. Padahal tembakau itu ya bagian dari suguhan di masyarakat, di suku Talang Mama, di Sindoro Sumbing sendiri juga di masyarakat Temanggung, Wonosobo, itu menjadi bagian gitu loh. Artinya tidak melulu bahwa rokok itu di Indonesia itu murah, tapi sebetulnya semakin mahal karena orang Indonesia aja punya daya adaptif tadi yang disebut Pak ini elastis gitu. Kita punya selalu pilihan untuk bisa merokok yang lain gitu loh. Yang paling ekstrimnya tadi pilihannya bahkan ke rokok ilegal gitu. Karena ini yang justru saya katakan tadi kontraproduktif dengan... Cuman Pak, sorry saya potong. Kalau misalnya oke lah harga naik adaptif, tapi kan kalau kita dikaitkan dengan health, misalnya dengan kesehatan, ya itu kan pilihannya ya terserah aja mau beli atau enggak. Kalau nggak beli sehat, kalau enggak juga nggak apa-apa. Bukan begitu Pak? Gimana Pak? Ya. Jadi gini Mas Pange, jadi kalau soal bagaimana sehat nggak sehat itu kan soal pilihan. Saya kira semua orang itu juga semua pengen sehat. Nggak ada satu manusia pun yang pengen nggak sehat itu nggak ada lah. Tapi makanya kan rokok itu kan pilihan orang dewasa yang sudah tahu bahwa ini ada risikonya dan sebagainya gitu loh. Jadi itu juga harus dihargai gitu. Nah makanya orang sering kalau dari sisi kesehatan, Departemen Kesehatan misalnya Bu Nadia ini, para perokok itu kan termasuk korban. Lah kalau korban itu Korban ya yang sadar apa nggak sadar Pak? Hah? Korban yang sadar apa nggak sadar Pak? Ya namanya korban itu kan awalnya mungkin dari kesadaran dan sebagainya. Nah kalau korban itu pendekatannya kan pendekatan empati kan. Harus supaya bagaimana muncul kesadaran, makanya ada edukasi, ada ini. Jadi pelan-pelan gitu Pak ya? Itu yang nggak bisa kalau misalnya, makanya kalau tiba-tiba nggak boleh, sekarang gini Mas Pange. Sekarang peraturan di Indonesia ini kan yang non fiskal itu malah lebih menyakitkan. Sekarang kalau lihat di Jakarta, pajang rokok aja nggak boleh di gerai-gerai modern. Itu dihijab. Sementara mohon maaf, alat kontrasepsi malah digelar terbuka gitu. Nah ini kan nggak adil. Sementara kan undang-undang cukai itu kan ngomong soal kesejahteraan, ngomong keadilan, ngomong keseimbangan kan gitu. Nah di industri hasil tembakau itu nggak ada semuanya gitu loh. Artinya itu nggak didapat. Ini yang ketidakadilan ini yang nggak ada. Makanya tolonglah kita ini kan butuh perlindungan. Sama-sama kita berusaha, sama-sama ini mestinya kan juga harus ada itu bahwa kita sepakat orang harus sehat ini. Kita juga di pabrik-pabrik juga udah ditulisi
18 plus gitu. Kurang apa? Nah, kalau misalnya ada anak-anak yang merokok karena dia pergaulannya, karena ini kan bukan terus yang disalahin kita kan gitu. Atau ini makanya sekarang ini gini, kalau istilah Jawa itu kayak, jadi untuk stigma rokok itu ente amek kurang golek gitu. Jadi dicari-cari apapun. Dicari-cari salahnya gitu. Nah, salahnya pokoknya semuanya muaranya rokok kan gitu. Tapi Dokter Cinta dia, bukankah ketika ada memang peduli kesehatan, tapi ketika misalnya orang sakit itu kan ditanggung sama negara juga gitu, Bu, melalui bantuan kesehatan. Gimana, Bu? Ya, jadi memang sudah banyak studinya juga ya bahwa mungkin dampaknya sekarang ini belum terlihat ya, tapi dari kalau kita lihat rokok itu penyebab nomor 2 terhadap penyakit-penyakit tidak menular ya, seperti jantung, stroke, kemudian penyakit-penyakit kardiovaskuler lainnya. Jadi artinya bukan dari sisi produktivitas saja ya, tapi kemudian kalau dia sudah terkena penyakit tidak menular, ya sudah termasuk kanker ya, salah satu kanker paru yang hampir pasti tidak ada obatnya, itu sebagian besar disebabkan oleh kebiasaan merokok yang lama, dan ini ada evidence base-nya. Nah, ini yang tentunya ke depan kalau kita lihat health spending untuk pengobatan penyakit tidak menular ini akan menjadi beban untuk negara, padahal kita ingin sebenarnya pada 2030 kita mendapatkan bonus demografi yang tentunya berkualitas untuk membangun negara, jangan menjadi beban kesehatan ya, karena kesehatannya di beban dari negara karena penyakit itu. Jadi ya ini yang sebenarnya ingin kita pertahankan ya, untuk kemudian kita cegah ke depan. Cuma kalau tadi dengan argumen Bapak ini, Bu Dokter, bahwa ketika cukai dinaikkan harga makin mahal pun rokok akan tetap mencari rokok juga. Berarti kan sebenarnya argumen untuk biar beban kesehatan berkurang juga nggak kejadian. Tapi kalau sekarang kita balik nih ya, kalau misalnya harga murah, orang lebih mudah juga belinya ya kan. Yang tadinya mungkin beli 5, kalau dengan harga yang lebih mahal dia hanya bisa beli 2. Jadi otomatis kan akan mengurangi frekuensi merokok. Walaupun tadi disampaikan ya bisa terjadi berbagai skenario ya seperti itu. Jadi behavior yang diintervensi gitu ya, melalui kebijakan ya. Artinya perubahan perilaku itu bisa kita lakukan secara edukatif, atau kemudian sedikit ya kita lakukan penegakan ya untuk memperkuat bagaimana perubahan perilaku itu cepat terjadi. Baik, semakin sengit saya rasa kita bertukar argumen ini soal pro dan kontra soal kenaikan cukai rokok pada tahun depan. Saya rasa saya bisa mendengar argumen dari kedua belah pihak pada kali ini. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini. Tetap bersama kami di Kasih Paham.